Halo anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita akan mempelajari tema kerbau sahabat alam. Anak-anak di sini ada yang tahu nggak sih materi apa aja nih yang akan kita pelajari hari ini? Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Pernahkah kalian pergi ke sawah? Coba kalian bayangkan apa saja ya kira-kira yang terdapat di sawah anak-anak? Sawah merupakan salah satu jenis ekosistem darat. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda yang tak hidup, akan membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasanya disebut dengan ekosistem. Terdapat dua komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup, seperti organisme. Contohnya yaitu manusia dan hewan sawah. Sedangkan komponen abiotik merupakan keadaan fisik maupun kimia yang berada di sekitar organisme untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme itu sendiri. Contohnya seperti cahaya matahari, air, udara, tanah, dan lain-lain. Komponen biotik pada ekosistem sawah terdiri dari produsen yaitu tumbuhan padi, konsumen yaitu hewan kerbau dan manusia, serta dekomposer yaitu pengurai atau bakteri. Nah, di dalam ekosistem sawah juga terdapat interaksi makhluk hidup. Salah satunya yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan istilah untuk menyatakan interaksi antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Terdapat 3 jenis simbiosis yang sering ditemui pada kehidupan sehari-hari, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Lalu selanjutnya, tahukah kamu bahwa kotoran kerbau dapat berubah bentuk menjadi pupuk yang berguna bagi kehidupan? Wah, menarik sekali bukan? Sebelum menjawab hal tersebut, mari kita simak terlebih dahulu mengenai materi tentang zat dan karakteristiknya. Pertama yaitu unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Unsur dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu unsur logam seperti aluminium dan besi, unsur non-logam seperti belerang dan karbon, dan unsur semilogam seperti boron. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa merupakan gabungan 2 unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Senyawa dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu senyawa organik seperti gula dan senyawa anorganik seperti air. Selanjutnya yaitu campuran. Campuran dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen atau sejenis dan campuran heterogen atau berbeda jenis. Sifat fisika dan kimia. Sifat fisika merupakan suatu materi yang dapat dilihat dan diukur secara langsung, seperti warna, bau, wujud zat, kelarutan, dan kemagnetan. Sedangkan sifat kimia merupakan suatu sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh zat tersebut. Selanjutnya terjadi perubahan fisika dan kimia. Jadi, kotoran kerbau dapat berubah menjadi pupuk organik yang baik untuk sawah karena adanya perubahan yang dikategorikan dalam perubahan fisika yang terjadi karena dilihat dan diukur secara langsung. Di dalam kotoran kerbau tersebut terdapat beberapa jenis zat yang baik untuk pertumbuhan, seperti nitrogen, fosfat, kalium, dan air. Materi yang ketiga yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan sehingga muncul pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas materi pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran udara primer. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Faktor penyebab pencemaran udara yang berdasarkan dari aktivitas manusia, yaitu yang pertama pembakaran sampah dan asap kendaraan. Dampak pencemaran udara. Pencemaran udara akan mengakibatkan kerugian bagi makhluk hidup, antara lain seperti bagi kesehatan, tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon.
Setelah kita mengetahui bahwa traktor menjadi salah satu penyebab meningkatnya polusi udara, maka kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai alat pembajak sawah tradisional menggunakan kerbau. Anak-anak di sini pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan kata kerbau? Ya, benar. Kerbau merupakan pembajak sawah yang digunakan petani yang dibantu dengan sebuah alat pembajak sawah. Kerbau ketika membajak sawah akan menggunakan prinsip pengungkit tuas golongan 2 dan pastinya tidak akan menyebabkan polusi udara. Penasaran bukan bagaimana kerbau dapat membajak sawah dengan prinsip tuas golongan 2? Penjelasannya dapat dilihat kembali ya pada LKPD yang telah disediakan. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai manfaat dari penggunaan kerbau sebagai alat pembajak sawah, tahukah kamu, traktor merupakan salah satu jenis pesawat sederhana? Sebelum mengetahui hal tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu pesawat sederhana. Pada materi pesawat sederhana, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai usaha. Semakin besar biaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Selanjutnya, yaitu materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana sendiri merupakan alat yang mengubah arah atau besaran sebuah gaya. Pesawat sederhana juga merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha atau pekerjaan. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama yaitu katrol. Yang kedua yaitu roda berporos. Yang ketiga, bidang miring. Yang keempat yaitu pengungkit. Selanjutnya yaitu tuas golongan 1. Tuas jenis pertama yang dimana letak titik tumbuh berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Contohnya gunting kuku dan pemotong rumput. Yang kedua yaitu tuas golongan 2. Tuas jenis kedua ini memiliki letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya yaitu pada alat pemotong kertas dan juga alat pembajak sawah, serta kerbau yang sebagai alat pembajak sawah yang digunakan oleh manusia merupakan prinsip dari tuas golongan 2. Dan terakhir yaitu tuas golongan 3, di mana tuas golongan jenis ketiga ini memiliki titik kuasa yang letaknya di tengah di antara titik tempuh dan titik beban. Contohnya yaitu skop dan stapler, serta pinset.